Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kalau kita pelajaran kita hari ini ya, sebelum kita belajar lebih baik kita berdoa. Tolong Tio pimpin teman-teman kita untuk berdoa. Siap, turun dan kita berdoa. Doa belajar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, selesai. Ini tolong baca kotannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Siapa yang tidak hadir? Kata Randa. Mana kabarnya? apa? Apa? Martini Chandra mana? Mana kabarnya? Belum ada kabar? Belum. Oke, sama. Ya. Sekarang materi kita tentang apa Randa? Bisa Anda membaca di depan? Pengukuran ketidakpastian. Ya, mengenai pengukuran dan ketidakpastian. Nah, di sini pengukuran kita dibatasi ya alat-alat ukurnya, di mana alat-alat ukur yang kita pakai adalah mengenai jangka sorong dan mikrometer. Nah, sudah pernahkah Anda melakukan pengukuran? Sudah. Sudah pernah? Sudah. Sudah. Pengukuran apa yang dilakukan? Pengukuran panjang. Pengukuran panjang. Panjang apa itu Dio? Panjang meja. Panjang meja. Panjang apa lagi? Panjang balok. Nah, berarti Anda sudah melakukan pengukuran. Jadi yang dikatakan dengan mengukur itu apa? Menghitung panjang dan itu meja. Yang lain? Mengukur adalah kan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang kita tetapkan sebagai satuan. Itu dikatakan dengan mengukur. Nah, perhatikan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Bisa dilihat di belakangnya. Kristiani Ulia. Bisa dilihat. Coba bacakan poin 1 dan 2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi alat ukur yang digunakan dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membandingkan ketelitian jangka sorong dan mikrometer satu pada pengukuran tunggal dengan benar. Ya, itu tujuan kita yang pertama dan yang kedua. Yang kelima dan yang keenam. Sultoni, coba baca. Jelas dari sana? Oke, coba. 5. Melalui diskusi siswa menganalisis pengukuran berulang berdasarkan hasil pengukuran dan ketidakpastian dengan benar. 6. Melalui percobaan peserta didik dapat menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dengan benar. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita ada 6 buah yang harus kita capai. Nah, kita lanjutkan.
Penilaian kognitif nanti dari pembelajaran, afektif dan keterampilan akan diambil ketika dalam proses pembelajaran. Tadi kan, Anda lihat orientasi masalah pelajaran kita. Yang gambar pertama apa Dio? Jamba sorong. Gambar kedua Mira? Mikrometer sektor. Gambar ketiga Zia? Baut. Nah, di sini ada Razik yang diantarkan oleh salah satu guru bimbingan PKL-nya ke lapangan. Dan ternyata Razik diuji untuk mengukur diameter baut tersebut. Nah, ternyata Razik tersebut menggunakan kedua alat. Mana alat ukur yang digunakan Razik itu? Jangka sorong dan mikrometer sektor. Dan ternyata dia mendapatkan hasil yang berbeda. Itu mari kita lanjutkan kegiatan kita melaksanakan LKPD, mengerjakan LKPD. Nah, coba Anda baca petunjuk menggunakan LKPD-nya. Ada 1 sampai 4. Ya, silakan dibaca. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya. LKPD ini sudah Ibu kirim ke Google Classroom, ke kelas kita. Sudahkah Anda download? Sudah dibaca? Ada yang tidak mendownloadnya? Ada? Nah, berarti kan ya sudah download, berarti Anda sudah membacanya di rumah. Kita lihat langkah-langkahnya. Di sini yang Anda bekerja secara kelompok. Jadi silakan bekerja di kelompok, angkat meja dan kursinya. Diangkat ya Anda ya. Angkat mejanya. Satu di sini. Angkat. Dan silakan bekerja. Kemudian nanti Anda lanjutkan ke langkah berikutnya, melakukan kegiatan 1 dan kegiatan 2 sampai ke kegiatan 3. Silakan bekerja. Ya, karena tadi sudah ada petunjuk menggunakan KPD kita bekerja dengan semangat. Masih semangat kan? Masih.
Ya. Dulu itu benar. Kali 0,02. 0,02. 1 kali 5. Bu, bagaimana cara membaca? Nah, ini ada di Kak Ibu Rika kan, ada di bahan ajar yang dikirim di Google Classroom. Ayo kita lihat dulu. Di Google Classroom. Nah, bisa membacanya ya. Silakan, boleh Anda lihat dan ajar bagi yang belum mendownload sudah dibuka yang di Google Classroom kita, atau boleh Anda cari di YouTube bagaimana cara membaca jangka sorong. Itu banyak di YouTube itu. Yang skala utama itu Harus lurus ya. 10,5 Pak. 5 sepertinya lagi. Buat ada di ketebalan buku dengan kalau kurang jelas, selain itu bisa Anda buka Google Classroom-nya di HP Anda masing-masing ya. Mau kelihatan aja misalnya, silakan dibuka pakai Google Classroom. Ingat Anda, Ibu saat diskusi Ibu akan mengambil nilai sikapnya ya. Ayo, bagi yang tidak aktif tidak mendapatkan nilai nanti.
Tony, Fitri udah masuk ya, dibuka passwordnya ya. Sudah dibuka? Sudah ketemu manajernya? Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Sebelum kami akan membacakannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu. Saya Esa Bebrianita. Saya Bebrianita. Saya Wina. Dan saya Jadika. Kami lanjutkan dengan membacakan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Wina Aulia. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari konteks masalah pada KPD, masalah yang telah dibahas dan percobaan yang telah kami lakukan adalah: 1. Manakah pengukurannya lebih teliti antara jangka sorong di mikrometer sektor pada pengukuran tunggal? 2. Manakah yang lebih teliti antara jangka sorong dan mikrometer sektor pada pengukuran berulang? 3. Bagaimanakah menganalisis pengukuran tunggal? 4. Bagaimanakah menganalisis pengukuran berulang? 5. Apakah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengukuran? Aplikasi alat ukur panjang, yaitu gambar pertama jangka sorong, penggunaan mengukur panjang benda, mengukur diameter dalam benda dan luar benda, dan mengukur kedalaman benda. Gambar kedua yaitu mikrometer sektor, penggunaan mengukur panjang benda dan diameter luar benda. Pada kegiatan 2, kami melakukan pengukuran tunggal pada diameter baut dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sektor. Pada jangka sorong kami mendapatkan hasil itu 10,04 mm dan pada mikrometer sektor 9,02 mm. Kegiatan selanjutnya yaitu pengukuran berulang pada ketebalan buku dengan jangka sorong dan mikrometer sektor. Pengukuran telah kami lakukan sebanyak 5 kali. Kegiatan selanjutnya kami melakukan ketidakpastian pengukuran tunggal. Ketidakpastiannya yaitu yang pertama, ketidakpastian jangka sorong sama dengan setengah NST atau nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil dari jangka sorong yang digunakan adalah 0,02 mm, didapat dari skala terkecil pada skala utama jangka sorong dibagi jumlah garis skala minus didapat dengan 1/50 sama dengan 0,02 mm. Selanjutnya, ketidakpastian mikrometer sektor. Setengah NST sama dengan 0,01 mm sama dengan 0,5/50 sama dengan 0,01 mm. Kesalahan relatif diameter pada pengukuran tunggal dengan jangka sorong itu sama dengan delta x per x dikali 100% sama dengan 0,01 mm per 10,04 mm dikali dengan 100% sama dengan 0,00099 dikali 100% sama dengan 0,099%. Selanjutnya, kesalahan relatif diameter baut yang diukur dengan menggunakan mikrometer sektor. Delta x per x dikali 100% sama dengan 0,005 mm per 9,82 mm dikali 100% sama dengan 0,009 dikali 100% sama dengan 0,0509%. Hasil pengukuran yang dilakukan berdasarkan prinsip pengukuran ketidakpastian diameter baut yang digunakan jangka sorong sama dengan 10,4 tambah kurang 0,01 mm
Diameter baut yang diukur dengan mikrometer sekrup sama dengan 9,820 tambah kurang 0,005 mm. Kegiatan 3 akan dilakukan oleh teman saya kepada saya. Silakan. Kegiatan 3 menentukan ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang. 1. Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif pengukuran jangka sorong M sama dengan 5 kali M sama dengan 10,556 mm. Ketidakpastian relatif delta X per X kali 100%. Hasilnya adalah 1,16%, berhak atas 3 angka berarti. Hasil pengukuran yang dilaporkan X tambah kurang delta X 10,0 tambah kurang 0,0068 mm. 2. Ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian relatif pengukuran mikrometer sekrup M 5 kali X 9,8 mm. Ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian relatif pengukuran mikrometer sekrup N 5 kali. Ketidakpastian mutlak hasilnya adalah 6,324 kali 10 pangkat 3 mm. Ketidakpastian relatif delta X per X kali 100% hasilnya 6,454 kali 10 pangkat min 2 berhak atas 4 angka berarti hasilnya 0,06454%. Hasil pengukuran yang dilaporkan X sama dengan X tambah kurang delta X sama dengan 9,800 tambah kurang 6,324 kali 10 pangkat min 3 mm. Hasil diskusi dari hasil penyelidikan masalah adalah 1. Bagaimanakah nilai kesalahan mutlak pada pengukuran tunggal dan berulang untuk alat ukur yang sama? Kesalahan mutlak pengukuran tunggal dengan menggunakan jangka sorong lebih besar dibandingkan pengukuran berulang. Kesalahan mutlak pengukuran tunggal dengan menggunakan mikrometer sekrup lebih besar dibandingkan pengukuran berulang. 2. Bagaimanakah kesalahan relatif pengukuran tunggal, jangka sorong dan mikrometer sekrup? Kesalahan relatif jangka sorong lebih besar dibanding mikrometer sekrup. 3. Bagaimanakah kesalahan relatif pengukuran berulang pada jangka sorong dan mikrometer sekrup? Kesalahan relatif jangka sorong lebih besar dibanding mikrometer sekrup. 4. Manakah pengukuran yang lebih teliti antara jangka sorong dan mikrometer sekrup pada pengukuran tunggal? Lebih teliti mikrometer sekrup karena NST mikrometer sekrup dan kesalahan relatif lebih kecil dibanding jangka sorong. 5. Manakah pengukuran yang lebih teliti antara jangka sorong dan mikrometer sekrup pada pengukuran berulang? Lebih teliti mikrometer sekrup karena kesalahan relatif dan kesalahan mutlak mikrometer sekrup lebih kecil dibanding jangka sorong. Demikianlah hasil diskusi kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Jika ada dari kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapat, saran dan kritikannya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada kelompok penyaji. Kelompok penyaji menyatakan bahwa mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong pada pengukuran tunggal dan berulang. Nah, mengapa demikian? Mohon dijelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, perwakilan dari kelompok 1. Sebelum saya bertanya, saya ingin menambahkan tentang apa yang saudara tadi sampaikan tentang identifikasi alat ukur. Yang pertama, untuk jangka sorong, itu menurut saya itu untuk mengukur kedalaman satu tabung. Dan saya ingin menambahkan fungsi dari mikrometer sekrup yaitu untuk mengukur ketebalan medan. Mungkin itu tanggapan dari saya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan, yaitu
Mengapa dalam melaporkan hasil pengukuran disertai dengan kesalahan seperti X sama dengan X plus minus delta X pada pengukuran tunggal, atau X sama dengan X rata-rata plus minus delta X pada pengukuran berulang? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa kelompok penyaji membuatkan hasil pengukuran yang dilaporkan 9,820 plus minus 0,05 mm, padahal pada hasil pengukuran tunggal penyaji hanya mendapatkan 9,82 mm. Coba jelaskan. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok 2? Tidak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari yang mulia yang akan dibacakan oleh Zita. Jelas saya akan menjawab pertanyaan dari saudari juga. Hal tersebut kami simpulkan berdasarkan data hasil percobaan yang didapat bahwa baik pada pengukuran tunggal maupun berulang, kami selalu mendapatkan kesalahan mutlak dan kesalahan relatif dan kasorong lebih besar dari kesalahan mikrometer sekrup, sehingga kami menyimpulkan bahwa meter sekrup lebih teliti dari jangka sorong. Apakah sudah paham? Paham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfirus. Karena setiap pengukuran kita hanya bisa menentukan angka yang negatif sebenarnya, bukan angka atau harga yang sebenarnya. Sehingga dalam pengukuran terdapat beberapa kesalahan baik pada pengukuran tunggal maupun pengukuran bulan. Berdasarkan bahan ajar yang saya download semalam pada Google Classroom, sumber kesalahan ada dua, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Zulwani. Saya sendiri akan membacakannya. Karena kesalahan relatif yang diukur dengan mikrometer sekrup adalah 0,59%. Berdasarkan LKPD halaman 5, ketidakpastian hasil pengukuran 0,1% dan H atas 4 angka berarti 0,059% mendekati angka 0,1%. Angka yang didapat adalah 3 angka berarti 9,82 untuk memenuhi prinsip dalam melaporkan hasil pengukuran, maka angka 0 ditambahkan pada angka tersebut. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Baiklah, saya akan menutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Dan perhatikan ke depan. Berarti tadi kelompok 1 sudah menyajikan sangat bagus sekali ya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Demikian juga anak-anak kelompok yang menanggapi juga sudah sangat bagus. Sudah ada tingkat analisisnya di sana. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajari, sudah menyelidiki masalah-masalah yang kita bahas dari orientasi masalah tadi, dapat kita simpulkan. Ya, yang pertama apa? Kesimpulan kita? Kegunaan jangka sorong. Nah, kegunaan jangka sorong. Apa kegunaan jangka sorong, Leo? Mengukur kedalaman benda, Terus? untuk mengukur panjang benda, Ya, dan untuk mengukur kedalaman tabung. kedalaman suatu tabung. Kemudian untuk mengukur diameter dalam benda dan untuk mengukur luar benda. Kemudian kegunaan mikrometer sekrup apa? Elsa? Untuk mengukur diameter luar benda dan mengukur ketebalan. Nah, saya tadi sudah membandingkan baik pada pengukuran tunggal maupun pada pengukuran berulang antara jangka sorong dan mikrometer sekrup. Ya, mana yang lebih teliti dari hasil pengukuran yang Anda dapatkan kelompok 2? Kilometer sekrup. Mikrometer sekrup. Kenapa? Kelompok 1 yang kita dapatkan pada jangka sorong itu lebih besar dari mikrometer sekrup, sehingga mikrometer sekrup ini lebih teliti dalam melakukan pengukuran. Kemudian di skala
dalam KS. Ya, nah itu merupakan hasil pengukuran yang kita laporkan dengan menggunakan pengukuran berulang. Kesimpulan kita yang kelima itu kesalahan relatif kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus bahwa delta x per x kali 100%. Nah, atau pada pengukuran berulang delta x per x rata-rata kali 100%. Nah, nanti dari kesalahan relatif yang kita dapatkan, kita berhak nanti dalam pengukuran kita bisa kalau 10% kesalahan relatif kita, maka pada pengukuran kita laporkan berhak atas 2 angka berarti. Kalau misalnya 1%, 3 angka berarti. Jika 0,1% itu berhak, pengukuran kita laporkan adalah 4 angka berarti. Jadi dalam melaporkan hasil pengukuran itu, tentu kita harus mengetahui berapa kesalahan relatif kita. Sehingga nanti dalam melaporkan hasil pengukuran, kita mengetahui berapa angka berarti yang wajib kita laporkan dalam hasil pengukuran. Jadi dalam pengukuran itu selalu menyandung kesalahan atau yang dikatakan dengan ketidakpastian. Nah, jadi setiap pengukuran kita selalu ada ketidakpastian atau yang dinamakan dengan kesalahan. Sumber kesalahan itu ada 2, ada kesalahan sistematis, ada kesalahan acak. Nah, jadi tolong Anda pelajari lagi bahan ajar kita. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan evaluasi, yaitu menjawab soal kuis yang sudah dibuat. Dan waktu kita habis. Nah, 100% itu ada 5 orang. Untuk masa yang akan datang ya. Ya, untuk masa yang akan datang tolong hati-hati belajarnya, mudah-mudahan untuk kuis berikut Anda mendapatkan ranking ke atas. Ya, mendapatkan derajat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau gitu karena waktu tadi dicukupkan sampai di sini. Minggu depan materi kita adalah notasi ilmiah dan kata penting. Silakan Anda baca. Materi itu akan Ibu kirim lewat Google Classroom ya. Anda download dan baca di rumah. Ada yang mau di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.